laboratorium itu peran seperti ini untuk melakukan pengujian, Oke. memastikan produk eh, yang Keluarkan ya. kita keluarkan itu adalah produk-produk yang aman. Oke. Tidak hanya aman, tapi harus bermutu. Tidak hanya bermutu, tapi harus bisa berdaya saing gitu. Saya lihat memang canggih, ya banyak peralatan yang sudah mapan ya dibandingkan di kampus kami. Oh gitu. USK tidak berhenti sampai di sini, akan berlanjut terus sehingga kami dapat mengirimkan mahasiswa untuk magang dan berkolaborasi. Apa-apa yang kami lakukan di pihak kampus dapat diterapkan di Halo rekan BPOM Aceh, ketemu lagi bareng aku Suhil di podcast Berbisik. Dan kali ini kita akan bahas tentang apa aja peran laboratorium untuk menunjang BPOM dalam menentukan produk di pasaran itu layak digunakan atau tidak. Nah, sudah hadir hari ini dua narasumber keren kita, ada Ibu Roni ya Bu, Ya. dan juga ada Pak Hairi. Nah, Pak Hairi dan Bu Roni ini merupakan narasumber yang nantinya akan menjelaskan seberapa penting peran laboratorium tersebut untuk pengecekan makanan dan minuman di pasaran. Kita mau kenalan dulu dengan Bu Roni nih Bu. Halo Bu Roni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya unik Bu ya. Jangan lihat namanya, lihat aja orangnya ya. Iya. Ya suka biasanya orang dari nama saya laki-laki, Iya. tapi dilihat perempuan ya. Saya kirainnya, wah ini Pak Roni nih kayaknya. Ternyata Ibu Roni ya. Nama saya Ibu Roni Rizky Harahap, Ketua Tim Kosmetik. Mungkin saya sedikit berkenalan ya. Saya di Badan POM itu udah sekitar 17 tahun lah berkarir. Wah, udah lama Bu ya. Iya, udah lama. Dan ya beberapa mungkin pengalaman saya sudah pernah juga misalnya di lab kosmetik, di lab pangan, di laboratorium pangan, terus dan di laboratorium OT. Oke. OT itu obat tradisional ya. Oh, iya. Obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi. Oke. Berarti Bu Roni ini memang sudah lama sekali Bu ya Ya, di begitu BPOM ya. Insya Allah. Bapak ada juga Pak Hairi nih. Pak Hairi sebagai ketua jurusan kimia FMIPA Unsia Pak ya? Iya benar. USK ya. Iya benar. Gimana Pak? Kesehariannya tuh ngerjain apa aja nih Pak kalau di kampus? Perkenalkan, nama saya Hairi. Saya saat ini dipercayakan oleh teman-teman sebagai ketua jurusan kimia FMIPA Unsia. Tugas saya sebagai pimpinan bagi anak-anak, bagi dosen-dosen kimia dan mahasiswa kimia. Tugas saya, selain itu saya memantau manajemen mutu yang ada di kimia di Unsia dan laboratorium yang ada di kimia FMIPA Unsia. Oke, nah ini kan cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas nih apa peran universitas dan BPOM ya. Iya. Karena kan kita ngundang ini universitas dan BPOM ya. Ya. Iya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Ibu Roni. Sebenarnya apa visi laboratorium BPOM itu untuk sebagai pilar utama pelindung masyarakat melalui pengujian yang handal dan juga akurat. Kira-kira visi kedepannya itu kemana nih Bu? Kalau untuk laboratorium ini? Ya, kita ketahui ya, Badan POM itu kan visinya ya mengawal ya keamanan obat dan makanan, yaitu memastikan dari segi keamanan, mutu dan produk yang dikeluarkan oleh, kita harapkan produk yang itu bisa bersaing di internasional ya, skala internasional dan internasional. Jadi peran kita laboratorium itu peran seperti ini untuk melakukan pengujian. Memastikan produk yang kita keluarkan itu adalah produk-produk yang aman. Tidak hanya aman, tapi harus bermutu. Tidak hanya bermutu, tapi harus bisa berdaya saing gitu kan. Wah, banyak ya. Iya, itu harus gitu. Jadi kalau kita di Badan POM Aceh itu juga kita melakukan pengujian dari hulu sebenarnya ke hilir, mulai dari produk, misalnya dari
bahan bakunya juga sebenarnya kita kawal gitu sampai nanti ke produk jadinya. Oke. Dan kita juga ini sebenarnya ada fasilitas juga, misalnya dari produk lokal juga kita dorong mereka, kita fasilitasi untuk melakukan misalnya pengujiannya supaya dia masuk itu tadi bersaing gitu. Oke, untuk biar handal dan punya daya saing kan Bu, biasanya lab tersebut harus mempunyai sertifikat ya, sertifikat ISO atau sertifikat kelas dunia gitu. Iya. Kalau BPOM sendiri seperti apa Bu Roni? Apakah sudah punya? Oh sudah, Sudah kita ya? sudah terakreditasi ISO 17025. Kita sudah dari 2009 kita terakreditasi. Ini kan kalau kita terakreditasi, kita itu kan menunjukkan kita semakin dipercaya uji kita itu, kehandalan uji dan keakuratan uji kita itu bukan hanya skala nasional tetapi skala internasional juga, karena dia kan ISO kan internasional ya, International Standard of Rating, berarti acuan kita udah internasional, pasti internasional juga harus mengakui itu gitu kan, kita sudah di badan organisasi tersebut gitu. Iya, harusnya sudah berstandar internasional ya Bu Roni ya. Iya pasti. Karena kalau misalnya masih berbicara standarnya belum oke, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan customer atau meyakinkan masyarakat ya, untuk mengatakan bahwa produk ini aman, produk ini tidak aman gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya lab sendiri, Bu Roni, lab dari BPOM ini, apakah ada sinergi yang dilakukan dengan misalnya kampus atau pihak-pihak lain gitu? Iya, kita ada sinergis dengan kampus, misalnya seperti USK kita sudah ada MUA ya, dengan USK. Iya. Baru-baru ini kemarin kita dari kunjungan dari USK ada yang di siapa Pak Sugri ya, kita diajak untuk berkolaborasi. Iya, kita udah berkolaborasi. Dan di sini kan kita dari pihak USK juga kan kita ada mahasiswa yang magang, penelitian juga kita akomodir itu semua gitu. Jadi kita sebenarnya bukan hanya menguji, tapi kita juga memberikan edukasi juga ya kepada. Oh berarti bukan hanya menguji, tapi juga dari mahasiswa USK juga dapat magang ya di BPOM ya? Boleh magang gitu ya? Boleh. Nah kalau Pak Hairi, kalau misalnya kita bicara tentang kolaborasi nih ya antara BPOM dan kampus USK, apa aja Pak tantangan yang dihadapi gitu? Atau ada nggak ya peluang-peluang ke depan itu untuk memperluas jejaringnya kira-kira Pak? Mungkin metode uji yang dilakukan BPOM ya, kita bisa meningkatkan kerjasama di bidang itu. Apakah metode uji yang dikembangkan di pihak kampus dapat diterapkan? Bisa juga, kita kan nanti berkoordinasi, misalnya ada pengembangan metode uji, kita nanti minta misalnya pihak kampus untuk misalkan memvalidasinya gitu kan. Nah, kita dari segi ini ya, segi sainsnya ya Pak ya, akan tadi saya kan sudah berkunjung ke lab ya, saya lihat memang canggih, ya banyak peralatan yang sudah mapan ya dibandingkan di kampus kami. Oh gitu. Artinya kolaborasinya bukan hanya dari sisi mahasiswanya, tetapi juga study case ya, kayak ngecek ini alatnya baru atau ini yang bisa dipakai seperti itu ya. Iya. Namun tantangannya bisa dibilang apakah nanti proses pengujiannya itu sama gitu Pak. Misalnya nih, saya di kampus nih, saya melakukan pengujian A. Nah pengujian A ini apakah sama yang dilakukan oleh BPOM gitu, sehingga kita bisa menentukan bahwa hasilnya itu dengan memakai standar yang sama gitu. Kalau memang sebaiknya harus sama. Kalau kayak metode yang sama ya, tetapi kalau metode yang berbeda bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Kalau sejauh ini seperti apa? Sebenarnya kan kalau metode itu kan Pak bisa saja berbeda ya. Itu bisa berbeda tergantung acuan. Kita kan namanya ada acuan itu misalnya acuan ada metode acuannya yang standar, ada acuan resmi, ada banyak ada acuan metode itu in-house training. Kalau kita seperti di Banda Aceh
Misalnya laboratorium kosmetik banyak menggunakan in-house training, metode in-house training artinya dikembangkan oleh P3OMN gitu. Oke. Tapi itu metodenya sudah memang yang pasti itu sudah divalidasi dan kita sudah lakukan verifikasi itu syaratnya, persyaratan seorang orang laboratorium yang terakreditasi itu metodenya harus terverifikasi. Artinya terverifikasi bahwa metode itu memang bisa diaplikasikan di laboratorium tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang proses itu ya, Bu Roni, apakah yang berjalan sekarang itu sudah melakukan proses digitalisasi gitu? Oh sudah, kami sudah mulai dari misalnya seperti yang sekarang kita kembangkan ada namanya inovasi rasa dari hati. Tadi udah bincang-bincang juga dengan Pak Hairi tadi ya Pak ya. Supaya nanti di WSK dikembangkan ya Pak. Itu kita di rasa dari hati itu Pak rekap sampel, metode, parameter uji, hasil uji dan timeline. Oke. Nah di situ dia kan masih berupa Google Sheet. Google Sheet di situ sudah misalnya data sampel, nama sampelnya, nomor sampelnya, terus base-nya. Nanti kita ada terus parameter uji apa sih yang mau kita lakukan, metodenya apa yang kita gunakan, terus ada nanti setelah itu siapa pengujinya. Jadi terus nanti ada hasilnya dan keputusannya gitu. Itu semua sudah ada. Dan yang tidak kalah penting ini adalah kita bisa sematkan dia yang namanya LCP. LCP itu kan laporan catatan pengujian. Terus ada namanya lampirannya. Lampiran itu seperti spektrum yang kita kan tadi kita misalkan analisanya kan kita akun misalnya dari HPLC. Ada namanya spektrum. Ada lampiran. Nah, itu kita lampirkan sehingga nanti si penyeliannya, atasannya lah ya kan, penyeliannya nanti bisa dengan mudah memverifikasinya, memverifikasi apa hasil uji tersebut. Karena di ISO itu kan selalu ada namanya bertingkat pengecekannya supaya apa? Supaya mencegah kesalahan-kesalahan itu. Jangan sampai karena kan kalau terjadi kesalahan pasti banyak pihak yang dirugikan. Dan itu akan mencemarkan nama baik bukan hanya Balai POM Aceh gitu, tapi Badan POM gitu. Jadi kita itu harus kita pastikan semua tahapan-tahapan itu berjalan tidak gitu. Nah itu jadi kalau saya bilang kalau udah ISO ya pasti hasil ujinya itu bisa dipertanggungjawabkan akurat karena itu tadi. Oke, berarti Bu Roni banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilewatkan untuk membuat sebuah penelitiannya itu valid ya. Nah, namun kalau misalnya kita mau berbicara dengan Pak Hairi, kalau di kampus nih Pak Hairi, sebenarnya gimana pengalaman membangun tim di lab itu supaya timnya itu adaptif gitu, supaya timnya itu memang benar-benar ngelakuin sesuai dengan SOP yang berlaku. Ada nggak ya Pak pengalamannya itu, gimana cara ngebangunnya? Ya kita tempatkan dosen itu misalnya dosen sesuai dengan bidangnya, bidang keahlian ya. Kita di kimia sendiri dibagi dalam masing-masing lab. Kita punya juga lab mutu seperti yang ada di Balai POM. Kalau orang mengantar sampel, kita melalui pintu depan dan tergantung sampel apa yang akan dianalisis dan itu tergantung kepada analisis apa yang akan diperlukan sesuai dengan bidang dosen masing-masing. Misalnya ada gizi MS, ada HPLC, ada AS, itu akan di permintaan penguji. Oke. Nah kalau misalnya nih, saya penasaran kalau di labnya kampus, mahasiswa juga terlibat, Pak Heri, di dalam untuk membantu. Kalau dia kan ada mata kuliah praktikum. Kalau dia melibatkan alat yang canggih, biasanya dia hanya sebagai pendamping. Pendamping, tetap dosennya ya? Enggak, bukan dosennya, operatornya. Dan nanti operator di laboratorium. Operator itu tapi didamping oleh dosen. Oh gitu. Nah operatornya ini memang sudah terlatih. Sudah terlatih ya? Sudah terlatih. Harus ada sertifikat yang menunjukkan dia kompetensi alat tersebut.
Oke. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikat nih, kalau di BPOM sendiri, Bu Roni, apakah ada pelatihan-pelatihan rutin atau pelatihan khusus untuk operator-operator dari labnya BPOM gitu? Oh iya Pak, kalau masuk ke lab itu harus ada namanya on job training, OJT dulu Pak. Oh, oke oke. Nah, kita mulai dari OJT-nya itu kita perkenalkan dulu GLP apa sih Good Laboratorium Practice itu. Nah, itu dia harus tahu dulu. Praktis ya. Wah, nggak bosan langsung masuk. Nah, terus dia tahu dulu ISO 17025 itu 2017 itu apa. Ah, Oke. seperti apa kita kenalkan. Padahal nanti kalau dia sudah paham dengan itu, barulah dia masuk. Kita nanti akan training namanya ke teknisnya. Oke. Itu kan tadi manajemennya ya. Hmm. Nah, kita. Nah, terus nanti kita akan dia mungkin kalau dia baru kita ada 3 bulan. Dia nanti kita misalnya dia pengujian kalau yang sederhana dulu. Misalnya cara menimbang dulu. Terus dia nanti ke preparasinya seperti apa. Nanti kita tunjukkan di titik-titik kritisnya yang mana yang bisa mengganggu atau ada kontribusi kesalahan dalam pengujian. Nah, itu terus nanti kita ke instrumennya kita perkenalkan karena di kita udah banyak instrumen yang canggih ya seperti HPLC, ada ada GISI, ada GISI-MS gitu. Terus ada AS. Mungkin saya sedikit perkenalkan ya. Kalau misalnya kan kalau HPLC bisa untuk menguji seperti kalau di kosmetik kan asam retinoat, hidrokinon gitu ya. Terus kalau misalnya kalau AS kan untuk uji logam ya Pak ya. Uji logam seperti cemaran Hg. Kan ini booming-boomingnya ini Hg ini, merkuri nih ya. Apalagi di skincare ya. Iya di skincare. Terus kita ada juga kalau di GCMS itu kita ada kalau di kosmetik ya karena saya kebetulan di kosmetik ya seperti untuk uji klien asam azelaic, dioksan gitu, etilen glikol itu juga kita uji gitu. Nah, kalau dia udah itu dari sederhana sampai ke yang tingkat kompleks ya, pengujiannya itu kita lakukan. Tidak hanya itu juga kita juga melakukan namanya in-house training yang kita nanti kan kita monep mereka monitoring sih kemampuannya ini ya. Dari monitoring kita, dari evaluasi kita kemampuan dia itu baru kita nanti membuat namanya pelatihan. Nah, pelatihan itu selalu kita update ya? Itu kompetensi ininya. Karena semakin berganti tahun biasanya metodenya berubah-ubah ya Pak ya? Iya. Atau akan terus berkembang ya gitu ya? Iya pasti, karena kan perubahan pola masyarakat ya. Betul. Pasti kita harus update dan kita harus tanggap dengan isu-isu yang beredar ya. Iya nggak bisa kita. Iya benar-benar, apalagi sekarang itu banyak isu yang skincare ya. Kalau misalnya nih Pak Heri, saya sebagai masyarakat nih, saya pengen ngecek kandungan kimia tuh di kampus itu memungkinkan nggak? Atau bagaimana? Mungkin caranya kita gitu. Memang lakukan itu. Kita yang ada analisis AS untuk logam yang tadi seperti Ibu Roni katakan, GCMS boleh seperti yang di BPOM lakukan juga. Oke, artinya kita bisa aja kayak saya sebagai masyarakat, Pak saya pengen tahu nih, misalnya nih saya bikin produk nih, saya pengen tahu kandungan gizinya bisa nggak Pak? Bisa. Kandungan gizi gitu ya, bisa ya? Analisis proxima namanya. Oke. Terusnya analisis air juga kita lakukan, air limbah segala macam. Tahapannya seperti apa Pak Heri? Tahapannya sama seperti di Balai POM. Kita datang dulu ke bagian depan, ke customer service, penerimaan sampel. Nanti dibuat sampai berapa hari siap selama berapa hari pengujiannya. Nanti parameter ujian kita inginkan. Nanti customer tidak boleh berhubungan dengan operator. Iya, itu pasti. Tujuannya supaya nggak bias ya? Iya nggak bias. Ya, itu untuk menjaga kerahasiaan. Nanti yang konsumennya pasti ini ya Pak ya mempengaruhi bisa aja kan untuk isu-isu yang operator lain. Tapi operator itu diawasi oleh dosen. Seperti itu. Artinya jangan ada hubungan ya, kerabat, keluarga gitu ya? Tidak boleh. Nomor kontak aja nggak boleh. Kalau misalnya nih ya, kita ngomongin tentang lab yang tangguh ya.
sebenarnya tadi kan Bu Roni udah cerita tentang kita selalu bikin semacam pelatihan, Iya, terus diawasi lagi segala macam kayak gitu. iya. Nah pertanyaannya Bu, apakah setiap lulusan itu pasti bisa bekerja di lab? Misalnya lulusan kimia kah pasti bisa bekerja di lab dan pasti handal, atau tidak semua orang itu bisa gitu? Itu ini kan disiplin ilmunya. Kalau orang kimia itu saya yakin dia bisa handal itu. Hmm. Harusnya bisa Ibu ya? Harus. Dia sudah punya basic. Udah Oke. Basicnya praktikum, ya. tinggal kita mengolah kemampuannya Iya, ya, iya. kompetensi yang sudah ada itu kita bangun kembali, tentu dengan itu tadi pelatihan. Pelatih. Kami di Badan POM juga ada IDS. Itu bisa. IDS itu apa, Bu? Itu satu pelatihan. Mhm. Di situ sudah ada, itu misalnya bisa kita akses kapan saja kita mau pelatihan. Maksudnya mau pelatihan, misalnya kita mau tahu tentang mau meningkatkan kompetensi kita, misalnya tentang ISO gitu. Kita akses, kita cari ISO. Oh, bentuknya online gitu Bu ya? Online. Video gitu ya? Video. Tapi dia udah artinya artinya udah ada ya. Maksudnya udah ada, kita tinggal manggil. E-learning gitu ya? Iya, e-learning. E-learning ya. Iya, iya. Dan itu sistem yang dibuat agar SDM yang di BPOM ini tetap berkualitas ya Bu ya? Memang Badan POM itu satu pegawainya itu dituntut untuk jadi pembelajar. Oh, selalu pembelajar ya? Pembelajar, dan itu satu lagi sharing ilmu itu sharing dituntut ilmu. kita. Jadi Oke. Anda tidak boleh pintar sendiri, nggak boleh. Karena kita dituntut tadi ada membangun sama-sama kemampuan itu, yaitu harus dengan kita jadi orang pembelajar, kita sharing ilmu, kita kolaborasi, harus adaptif, harus harmonis gitu. Ya, itu korwali berakhlak itu loh. Itu kita tanamkan itu. Karena kami mau BBM. Artinya hampir mirip seperti dosen ya, belajar terus ya. Ya, belajar BPOM ini ya. Belajar Iya, terus. iya. Terus Pak Khairi ini ke depan apa aja Pak kolaborasi yang mau dilakukan dengan BPOM? Sebetulnya kita sudah ada 2 tahun ya bekerja sama ya. Kita mungkin kerjasama yang bisa dilakukan. Tadi saya katakan tadi pengembangan metode sudah mengalami riset di kampus, akan kita kolaborasikan dengan pihak BPOM dan mengirimkan mahasiswa untuk yang selama ini sudah berjalan, yaitu KKP ya. KKP selama 1 atau 2 bulan. Ya, itu sudah berjalan. Dan ini memang mahasiswa kita juga lagi ada di di KKP di lab. Oh iya. Jadi menarik sekali ya. Nah kita mau masuk ke dalam segmen Janet nih. Janet ini jawab netizen Pak Heri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nah saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan pertama ini untuk Ibu Roni dulu nih. Dari @fbyy, bagaimana cara saya mengajukan permintaan uji ke lab BPOM dan berapa biaya yang akan dikenakan ya Bu? Itu kan tadi kita bawa surat pengantar pengujian ya. Nanti kita melalui portal sipt.pom.go.id kita buat akun dulu. Oke. Nah, nanti kita buat akun, nanti kita lengkapilah data diri kita dulu, terus nanti misalnya kalau dari instansi mana itu kita lengkapi, terus parameter uji yang mana, ya apa ya parameter uji yang kita minta gitu kan. Itu setelah itu nanti kita sudah terdaftar, nanti kan akan ada masuklah ke ke portalnya Balai POM Aceh ya. Nanti oleh petugas Balai POM Aceh akan mengisi kembali, melengkapi. Nah itu tadi. Terus nanti setelah itu baru nanti dibuatlah berita acara. Ada kontraknya. Ada kontraknya kita nanti buat. Setelah itu terbit baru nanti ada namanya billing, berapa biayanya. Nanti kalau terkait biaya itu ada peraturannya ya. Iya, peraturan berapa kalau biaya dibayar di depan, Bu? Iya. Kita bayar dulu di depan gitu. Kalau biayanya berapa, Bu? Itu udah ada peraturannya ya. Peraturan nomor berapa? Bisa dicek di website ya, Bu ya? Oh, boleh, bisa. Tergantung tingkat kesulitannya. Tergantung tingkat kesulitannya. Itu
dan lama pengujiannya itu tergantung juga. Misalnya kalau kimia kita ada apa namanya ya 1 sampai 5 hari kerja. Oke. Kalau mikrobiologi lebih lama lagi 5 sampai 9 hari kerja karena dia kan ada namanya masa inkubasi ya. Jadi dia lebih lama memang gitu. Sampel-sampel air ada, Bu? Oh iya. Ada sampel air. Ya, di Balai POM juga kalau mikrobiologinya kita bisa menguji porsen, Pak. Persen ya. Porsen sama tadi COVID juga sebenarnya kita COVID. bisa. Kita ada labnya. Oke. Iya. Artinya bisa langsung aja cek di website dan langsung datang aja sebenarnya Bu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya sering kejadian ya, karena saya kan kita sering menerima sampel ya itu. Pertama itu jumlah sampel. Jumlah sampel itu saya maksudku supaya tidak warawiri ya. Artinya bisa mungkin dikoordinasikan kan kita ada WLPK, ada apa ya untuk pengaduan kita untuk informasi-informasi. Maksudnya banyaknya sampel. Iya, misalnya kebutuhan sampel yang mau diuji itu kan kadang terjadi kan kita masyarakat awam ya pasti kadang kita nggak tahu berapa sih butuhnya. Iya. Nah itu jadi boleh kita berkomunikasi dulu dengan misalnya di menanya informasi lah dulu gitu biar nanti ketika kita datang memang sampelnya udah sesuai gitu. Oh iya di brief dulu ya. Iya sebelum datang gitu kalau saya ya karena itu sering terjadi Pak. Kurang sampel. Kekurangan sampel gitu. Terus metode ujinya kita bisa saja mungkin alat kan kita kesiapan alat kita. Oke. Itu juga perlu kalau menurut saya sarannya konfirmasi dulu. Oke, baik. Nah, tapi kalau tarif dilihat di peraturan ini aja ya. Tinggal cek di websitenya aja Bu ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan kedua untuk Pak Khairi nih Pak. Iya. Jadi Pak Khairi, apakah lab BPOM ini bisa digunakan sebagai tempat penelitian skripsi nih? Misalnya kalau saya mahasiswa, saya boleh nggak ke BPOM gitu untuk meneliti Boleh skripsi? aja ya. Selama ini belum ada ya Bu ya? Ada. Ada. Kita dari kemarin baru-barunya Ubudia. Udia. Oke, berarti kalau misalnya kita mau pakai labnya BPOM untuk skripsian, aman-aman aja Pak ya? Aman-aman saja. Kalau misalnya dari kampus, yang penting punya kerjasamanya atau gimana Pak? Kalau seperti itu memang harus ada kerjasamanya Bu ya. Kita dinaungi oleh MOU. Kalau ada MOU, di bawahnya ada MOA dan di program studi itu harus ada IA. Oh IA itu apa ya Pak? Implementasi agreement. Oh. Baru kita boleh melakukan kerjasama itu. Harus dinaungi payung itu. Artinya harus punya kerjasama dulu ya. Iya, karena kita kan kalau kayak kami kan ada saya lihat aturannya itu ada surat pengantar dari kampus. Nanti kan di surat pengantar itu kan ada namanya judul penelitiannya apa, data yang diperlukan apa, gitu kan. Oke. Cuman kalau terkait dengan penelitian ini kalau di Balai POM kan, Balai POM Aceh ya kan, kita ada termasuk PMBP kami. Nanti mahasiswanya bisa kita dampingi dari awal. Yang melakukan adalah personel laboratorium Balai POM sendiri karena kan kita kan berlaboratorium pengawasan ya. Jadi memang apa yang kita keluarkan itu hasil uji itu harus memang betul-betul akurat. Jadi kalau kita kasih misalnya ke mahasiswa, kita takut. Nah, gitu. Takutnya tidak akurat ya Bu ya. Iya. Menjaga. Jadi yang melakukan itu adalah kita, Balai POM sendiri. Namun mahasiswanya bisa mengikuti tahapan-tahapan itu, proses itu, dan kita menjelaskan seluasnya seperti apa gitu. Dan itu juga kan sampel yang masuk, misalnya penelitian itu tidak boleh ada nama sampelnya itu, harus kita dirahasiakan. Nah, takut nanti kan terpublis ya. Iya benar. Nah ini juga relate dengan pertanyaan yang ketiga nih Bu ya, dari @nubisx. Cara magang ke lab BPOM itu bagaimana dan apakah memerlukan biaya? Tadi udah dijawab sama Pak Khairi ya Pak ya, dengan izin segala macam. Tapi kalau misalnya nih saya bukan mahasiswa, tapi saya sudah lulus. Nah, namun saya pengen magang untuk dapatin ilmu, itu memungkinkan nggak Bu? Ke lab? Kalau selama ini kita kan kalau yang magang itu sudah ada kerjasama ya dari. Berarti tidak boleh ya? Iya.
Ada Kalau tidak boleh ya kalau tidak misalnya belum ada boleh. kerjasama Iya, antara Gitu ya. instansinya ya. iya. Kalau misalnya perlu biaya Bu, biasanya kalau magang. Kalau magang tidak ada biaya, Pak. Oh, oke. Berarti Tidak ada biaya. tidak Kita perlu biaya ya. tidak perlu Mahasiswa kita biaya. pun gitu kok. Tidak dikenakan biaya oleh pihak BPOM. Hmm. Harusnya kalau dari mahasiswa luar harus ada kerjasama dulu ya berarti ya. Iya. Oh, oke. Sesuai saja. Nah kalau misalnya nih Pak Khairi, ada nggak Pak kejadian mahasiswa yang magang, terus tiba-tiba dia sudah nggak sanggup tuh magangnya. Misalnya dia magang di BPOM. Magang di BPOM berapa lama? 1 bulan 2 bulan. 1 bulan Oh, sampai 1 bulan atau 2 bulan ya. Iya. Nah, apakah ada aturan-aturan yang menjelaskan bahwa mahasiswa itu harus melengkapi kompetensi A, B, C, D kayak gitu sebelum magang? Sebelum magang dia kan harus buat surat pernyataan buat surat pengantar dari kampus ke pihak BPOM. Oke. Selama dia melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dia bisa melaksanakan. Tadi pertanyaan Saudara Supil tidak sanggup gitu. Ya kalau misalnya dia tiba-tiba menyerah gitu karena dia ngerasa kayaknya nih pusing segala macam gitu. Berarti magang itu gagal ya. Gagal, tidak selesai. Oke. Kan setelah dia magang dia harus kembali ke kampus dan memaparkan apa yang dilakukan di POM. Tapi sejauh ini tidak ada yang Tidak seperti pernah, itu ya. tidak ada yang pernah, belum ada ya. Belum ada. Belum ada, semua masih alhamdulillah berjalan lancar lah. Nah, kalau magang di BPOM ya sebenarnya kalau BPOM itu friendly sih. Karena di Balai POM ini sendiri kan orangnya muda-muda. Masih muda-muda Bu ya. Masih muda-muda. Saya tidak melihat peralatan cukup canggih di BPOM ini. Iya. Karena orangnya kan pembelajar. Jadi ininya Update terus ya Bu ya, update terus ilmunya ya. Update terus ilmunya. Mukanya juga jadi lebih muda ya. Oke, Bu Roni dan Pak Khairi, makasih banyak nih Sama-sama. untuk bincang-bincang kita hari ini. Kita pengen tahu nih closing statementnya mungkin dari Pak Khairi dulu. Ada closing statement nggak Pak untuk teman-teman BPOM Aceh nih? Saya harap kerjasama antara pihak Unsia atau USK tidak berhenti sampai di sini, akan berlanjut terus sehingga kami dapat mengirimkan mahasiswa untuk magang dan berkolaborasi. Apa yang kami lakukan di pihak kampus dapat diterapkan di pihak BPOM. Itu saja. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Khairi. Kalau Bu Roni gimana? Kita sih semoga laboratorium kita menjaga standar kita itu tadi menjadi laboratorium yang unggul. Karena kita adalah merupakan laboratorium pengawas yang menjaga keamanan yang sudah dipercayakan oleh pemerintah. Oke. Kita harus menjaga standarisasi yang sudah kita bangun bersama itu. Terus kalau untuk personal laboratorium ya kita harus membangun kompetensi kita terus supaya kapasitas kita dalam melakukan pekerjaan kita itu dalam melakukan pengujian bisa semakin diakui ya akurat sehingga bisa memberikan hasil yang Benar-benar valid gitu. Jangan sampai merugikan masyarakat. Saya mengajak juga supaya kita terus berkomitmen untuk berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima. Oke. Pokoknya selalu belajar Bu ya. Oke, terima kasih Pak Khairi dan Ibu Roni untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga rekan BPOM udah nonton podcast kali ini. Saya Sulfata pamit undur diri. Semoga podcast yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.